dengar saya, yang bilang kalau nggak bisa dengar suara saya. Oh bisa, oke. Coba saya lanjutkan aja ya. Kemudian kegiatan koperasi ini berdasarkan bidang-bidang di mana koperasi beroperasi. Jadi kegiatan koperasi ini dibedakan menurut bidang-bidang di mana koperasi ini beroperasi. Ada yang pertama koperasi produsen. Jadi kayak misalkan KUD itu kan jualan misalkan hasil susu sapi. Nah, itu kan koperasi buat produsen. Jadi dari petani-petani sapi jual susunya kayak gitu. Koperasi unit desa gitu kan. Berarti dia memproduksi atau menjual barang-barang yang diproduksi oleh petani. Nah, itu disebut sebagai koperasi produsen. Kemudian ada juga koperasi konsumen. Contohnya misalkan koperasi dari yang menjual barang-barang keperluan sehari-hari gitu. Itu namanya koperasi konsumen. Dan ada juga koperasi yang merupakan badan usaha keuangan. Biasanya di sini koperasi yang melakukan simpan pinjam kayak gitu. Jadi kita bisa menyimpan uang kita di koperasi atau meminjam uang dari koperasi gitu. Contoh lain adalah organisasi non-profit atau nirlaba. Kalau organisasi non-profit, karena namanya organisasi non-profit, jadi dia jelas tidak mencari keuntungan. Contohnya adalah instansi pendidikan kayak misalkan sekolah atau universitas gitu, dan rumah sakit. Mereka juga butuh uang, tapi orientasinya bukan mencari keuntungan gitu. Nah, ini juga. Kemudian ada yang namanya perusahaan multinasional. Kalau perusahaan multinasional ini adalah perusahaan besar yang mengembangkan anak perusahaannya di berbagai negara lain. Kayak misalkan Unilever itu aslinya kan bukan dari Indonesia, atau P&G itu aslinya bukan dari Indonesia, tapi dia membuka perusahaan juga di Indonesia. Tuh. Nah, itu yang disebut sebagai perusahaan multinasional. Di setiap negara perusahaannya berbentuk PT, tapi sahamnya sebagian besar dimiliki oleh perusahaan induk. Jadi perusahaan multinasional ini di setiap cabang-cabang di setiap negara itu berbentuknya itu sebagai PT, tapi sahamnya sebagian besar itu dimiliki oleh perusahaan induk. Ya ada sih yang dimiliki oleh pihak dalam negeri, misalkan Indonesia punya saham di Unilever, itu juga ada, tapi sebagian besar itu dimiliki oleh perusahaan induk yang ada di pusatnya sana. Dan sahamnya cenderung untuk tidak dijual di pasar modal lokal, tapi dijualnya di pasar modal di tempat perusahaan asal ini berdiri, jadi di negara asalnya sana. Kemudian ada juga yang namanya joint venture, dua atau beberapa perusahaan yang sepakat untuk mendirikan suatu perusahaan baru dengan kepemilikan bersama sebagai perusahaan patungan. Nah, besar modal menentukan besar kendali, bisa permanen maupun sementara gitu. Jadi misalkan ada perusahaan A dan perusahaan B yang ingin misalkan ada perusahaan kontraktor A dan juga ada perusahaan kontraktor B gitu. Perusahaan ini sama-sama kerjasama untuk membangun apartemen gitu. Nah, itu kan dua perusahaan yang sepakat untuk mendirikan perusahaan baru gitu. Nah, tapi ada juga mungkin di perjanjiannya kalau setelah apartemen ini berdiri kerjasama kita selesai gitu, atau setelah semua unit di apartemen terjual maka kerjasama kita selesai. Nah, itu kan juga bisa juga. Itu contohnya dari joint venture. Kemudian ada juga yang namanya Employee Stock Ownership Plan atau ESOP. Nah, ini saham perusahaan untuk karyawannya. Jadi biasanya gini, kalau karyawan teladan atau karyawan yang memang kinerjanya bagus itu dikasih hadiah oleh perusahaan. Nah, hadiahnya itu dalam bentuk saham, atau bukan hanya saja yang mungkin berprestasi, tapi juga karena karyawan yang sudah mengabdi lama di perusahaan tersebut. Yaitu kan ada senioritas itu. Jadi kalau misalkan kita sudah mengabdi sebanyak 30 tahun atau 40 tahun, itu biasa dikasih beberapa sebagian dari saham perusahaan. Itu sebagai hadiah, istilahnya kayak gitu. Gunanya untuk menjaga loyalitas dan menjamin stabilitas perusahaan. Ada lagi yang disebut sebagai akuisisi atau pengambil alihan. Ini biasanya kita membeli perusahaan lain melalui saham. Operasi tetap terpisah dan
alasannya adalah untuk kekuasaan atau efisiensi. Jadi kalau misalkan kayak Trans TV gitu kan, Trans TV itu dia mengambil alih Trans 7 yang kalau dulu sih namanya TV 7 awalnya, kemudian setelah dibeli ganti nama jadi Trans 7. Nah setelah dibeli kan TV 7 tetap berdiri sendiri, tidak di merger jadi dua-duanya jadi Trans TV, tidak kan, hanya satunya berubah nama jadi Trans 7. Nah itu salah satu contoh dari akuisisi. Jadi operasinya tetap terpisah, Trans TV jalan sendiri, Trans 7 jalan sendiri. Nah tapi kenapa kok itu dilakukan, ya alasannya sebagai kekuasaan, karena biar Transcorp semakin kuat gitu. Kemudian ada yang namanya privatisasi. Privatisasi itu adalah menjual perusahaan milik negara ke pihak swasta. Ya misalnya kayak Telkomsel itu kan dijual, kayak IM3 itu juga dijual ke pihak luar. Nah, itu baik sepenuhnya dijual maupun sebagian dijual, itu disebut sebagai privatisasi. Lah, lawan dari privatisasi adalah nasionalisasi. Berarti nasionalisasi adalah membeli perusahaan asing atau perusahaan swasta dan dijadikan sebagai perusahaan milik negara, dipegang oleh negara, diatur oleh negara. Kemudian ada investasi langsung, yaitu membeli atau mendirikan aset yang berwujud di negara lain. Jadi kita kalau mendirikan aset atau mendirikan pabrik di negara lain itu disebut sebagai investasi langsung. Lawan dari investasi langsung adalah divestasi, yaitu menjual aset yang berwujud di negara lain. Contoh yang lain adalah franchising, memberikan hak kepada seseorang atau sesuatu perusahaan untuk beroperasi dan melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh perusahaan yang mengeluarkan franchise ini. Contohnya gampangnya McD, KFC, itu contoh dari franchising. Kalau pemberian lisensi atau licensing itu adalah penggunaan suatu merek produk yang telah terkenal dengan cara membeli hak penggunaan merek dari organisasi atau individu yang memilikinya. Kayak misalkan mungkin mobil Toyota hanya akan dijual oleh distribusi di Indonesia, hanya akan pendistribusiannya dilakukan oleh PTA. Nah, itu yang disebut sebagai pemberian lisensi. Jadi hanya PTA yang memiliki lisensi yang berhak atau boleh menjual produk-produk Toyota yang ada di Indonesia. Misalkan kayak gitu. Nah, itu contohnya lisensi. Kemudian kita masuk ke kegiatan belajar kedua. Contoh dari nasionalisasi atau contoh dari saya sendiri aja nggak paham sama pertanyaannya, maksudnya gimana itu. Contoh dari nasionalisasi, mungkin kalau di Indonesia nggak banyak ya, secara kayaknya ada agak susah bagi Indonesia untuk menjual, yang ada malah dia cenderung untuk privatisasi. Jadi ya itu tadi, kalau di Indonesia sendiri memang sangat-sangat jarang, mungkin nggak banyak karena memang tentu untuk membeli perusahaan itu butuh biaya yang sangat besar gitu. Jadi cenderung yang dilakukan oleh Indonesia adalah privatisasi, bukan nasionalisasi. Oke, saya lanjutkan. Saya rasa kalau contoh juga banyak di internet, jadi kalau misalkan diketik aja contoh nasionalisasi di Indonesia pasti didapat. Oke, saya lanjutkan lagi untuk masalah kegiatan belajar kedua mengenai mengelola bisnis melalui manajemen yang efektif. Di situ ada gambar, saya juga gambarnya sebenarnya ambil dari modul gitu. Gambar itu menjelaskan tentang bagaimana strategi itu bisa dirumuskan. Jadi yang pertama, sebelum kita merumuskan strategi itu, yang pertama adalah kita harus tahu tujuan kita itu apa, perusahaan kita itu tujuannya apa. Setelah tahu tujuan kita apa, kita harus menganalisis dari organisasi kita baik dari segi internal maupun eksternal. Setelah tahu analisa dari internal dan eksternal, kita harus mencocokkan organisasi dengan lingkungannya. Setelah itu baru kita bisa tahu formulasi strateginya seperti apa. Nah, penetapan tujuan itu tentu adalah merupakan penentuan hal-hal yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jadi tujuan itu intinya adalah tentang apa saja yang ingin dicapai oleh perusahaan, atau mudahnya kita biasa menyebutnya sebagai visi. Nah,
cara untuk bisa mendapatkan visi atau mencapai visi